Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang hari ini. Karena seperti biasa di pagi hari ini kita akan menemani Anda dengan perbincangan-perbincangan hangat. Dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas Anda, Sobat Sultan TV. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai peran koperasi dan UMKM, karena hari ini bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, karena di tanggal 12 Juli ini ditetapkan sebagai Hari Koperasi, dan tema tahun ini dikaitkan dengan presidensi G20 Indonesia, yakni koperasi yang berperan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, sebenarnya seperti apa sih peran dari koperasi sendiri khususnya dan juga UMKM dalam pemulihan ekonomi khususnya di masa pasca pandemi yang bisa dibilang ini lumayan cukup memberikan dampak yang luar biasa. Nah, untuk berbincang-bincang dengan tema kita pada pagi hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Wiwin selaku konsultan pendamping PLUT KUMKM Banten. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih nih sebelumnya sudah diundang di Sultan TV. Siap. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Sultan TV, Mbak ya. Siap. Terima kasih. Oke. Dan kalau kita membahas nih, Mbak, soal peran koperasi dan juga UMKM untuk pemulihan ekonomi. Tapi mungkin sebelum kita membahas soal tema kita gitu ya, untuk Mbak Wiwin sendiri mungkin menilainya gitu. Sekarang ini kan Hari Koperasi khususnya gitu, dan memang menurut Mbak Wiwin sendiri ini dengan adanya Hari Koperasi ini yang ditetapkan sama pemerintah ini seberapa pentingnya atau mungkin juga seberapa berpengaruhnya khususnya untuk koperasi-koperasi yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih Mas. Tentunya momentum saat ini tepatnya pada 12 Juli 2020 ini memang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ya, tentunya. Dan hal ini juga memang pemerintah ini sedang juga merayakan Hari Koperasi Nasional tentunya, terutama memang saat ini untuk peringatan Hari Koperasi Nasional ini diadakan di Bali, Mas. Seperti itu. Nah, tentunya dengan adanya setiap tahun ya kita memperingati Hari Koperasi. Nah, di sini juga sebagai momentum, di mana momentum ini bagaimana juga pemerintah bisa mendorong koperasi untuk bisa menggerakkan ekonominya bagi masyarakat tentunya ya. Karena memang koperasi ini adalah suatu wadah dari aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat gitu, sehingga memang koperasi ini juga sangat banyak berperan penting sebagai badan usaha yang memang bisa mensejahterakan para anggotanya tentunya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai koperasi sendiri, ini kan memang kesannya sebuah wadah yang untuk mensejahterakan anggotanya. Tapi sebenarnya seberapa berperan nih koperasi sendiri selain untuk anggotanya, tapi mungkin juga untuk perekonomian sekitar koperasi itu sendiri gitu. Baik. Tentunya sangat besar sekali ya Mas ya di sini, dimana memang pada masa pandemi ini kurang lebih 2 tahun ya kita masa pandemi, pemerintah juga sangat menggalakkan untuk bagaimana bisa perekonomian masyarakat ini bisa meningkat kembali atau normal kembali gitu ya. Nah, salah satunya dengan koperasi dan UMKM, di mana memang koperasi juga di dalamnya ada UMKM-nya Mas sebagai anggota-anggotanya rata-rata seperti itu. Nah, di sini tentunya pemerintah kenapa selalu menggalakkan koperasi ini agar terus berkembang. Nah, karena memang dari koperasi ini juga tumbuh perekonomian masyarakat yang memang penghasilannya bisa didongkrak dari situ gitu. Jadi PDB nasional juga akan disupportnya oleh koperasi dan UMKM tentunya ya. Terutama di situ di dalamnya ada UMKM-nya yang memang sangat bisa menyerap tenaga kerja tentunya ya. Kemudian juga UMKM ini juga menjadi dasar bagaimana perekonomian Indonesia ini terus bisa bergerak ya, terutama untuk PDB baik itu daerah maupun nasional tentunya. Dan hal ini juga menjadi concern semua lembaga ya, bukan hanya dari Kemenkop saja yang memang Kemenkop ini menaungi koperasi ya sebagai
concern terbesar dari Kemenkop, Koperasi dan UKM gitu. Namun banyak juga dari lembaga pemerintah lain seperti dari pariwisata, kemudian juga dari Kementerian Perdagangan ya, kemudian juga dari Kominfo gitu, dan termasuk BUMN lainnya. Nah, memang saat ini Koperasi dan UKM ini menjadi anak emas ya sekarang, karena menjadi prioritas bagaimana bisa mendongkrak perekonomian Indonesia untuk tetap bisa bertahan di masa pemulihan pandemi ini. Karena memang Indonesia ini kan mungkin seperti Mas ketahui juga ya, bahwa Indonesia ini masih terus bisa berkembang ya, alhamdulillah ya, nggak sampai yang terpuruk drastis seperti negara lain yang sekarang ini, contohnya di Sri Lanka ya, yang sangat memprihatinkan gitu. Nah, namun Indonesia ini sangat alhamdulillah ya, bisa dibilang alhamdulillah, malahan maju pesat gitu ya untuk terus bertumbuh dari koperasi dan UMKM-nya tentunya. Nah, ini juga pastinya adalah peran koperasi dan UKM itu sendiri di dalamnya yang bisa menopang perekonomian kita gitu. Oke, nah ini kan bisa dibilang ada kaitan eratnya nih antara UMKM dan juga koperasi. Nah, sebenarnya ini simbiosisnya seperti apa sih antara koperasi ke UMKM-nya dan mungkin juga UMKM-nya ke koperasi? Ini seperti apa ini peranannya? Kalau koperasi kan sebetulnya wadah dari aktivitas ekonomi anggota ya, terutama anggota ya Mas ya gitu. Jadi memang di mana koperasi ini badan usaha yang mewadahi itu gitu, sehingga di mana biasanya dalam koperasi itu kan di situ adanya kegiatan-kegiatan yang memang mensupport para anggotanya untuk melakukan usaha, baik itu adanya pembinaan, kemudian ada pelatihan, termasuk juga bagaimana juga lembaga koperasi ini bisa memberikan channel pemasaran ya kepada para anggotanya gitu. Oke, jadi gambarannya ibaratnya kayak koperasi ini yang mewadahi banyak UMKM yang ada di lingkungannya gitu ya. Nah, kalau untuk sejauh ini sebenarnya perkembangan dari koperasi ini sendiri ini seperti apa? Karena mungkin kalau sekarang gitu ya udah mulai jarang orang mendengar istilah koperasi gitu. Mungkin yang lebih terdengar justru UMKM-nya gitu. Justru padahal koperasi ini kan yang menaungi UMKM. Nah, ini seperti apa sebenarnya perkembangannya? Perkembangan koperasi memang saat ini sama halnya ya dengan baik itu di Banten maupun di wilayah lain ya. Jadi memang dampak pandemi ini sangat dahsyat ya Mas ya, terutama bagi lembaga-lembaga koperasi gitu. Karena memang dampaknya itu yang paling signifikan itu dari tingkat permodalannya atau pembiayaannya gitu, yang memang di masa pandemi selama kurang lebih 2 tahun ini, nah ini juga sangat dirasakan gitu, karena memang dari segi permodalan ya biasanya ini menurun karena memang dari sisi produktivitas gitu ya, itu juga sangat menurun gitu, sehingga mengakibatkan adanya juga bisa dibilang banyak juga koperasi-koperasi yang memang gulung tikar ya, seperti itu gitu, karena memang dari sisi operasional atau pembiayaannya juga tidak bisa mumpuni gitu ya selama pandemi ini gitu. Jadi habis di modal gitu loh Mas, habis di pembiayaannya gitu. Namun tidak terlepas dari itu, nah pemerintah juga dalam pemulihan masa pandemi ini tentunya mendorong bagaimana koperasi ini juga bisa bangkit dengan berbagai kebijakan-kebijakan ataupun dorongan-dorongan stimulus gitu ya, terkait dengan bagaimana mengakses permodalan yang lebih mudah, kemudian juga perizinan usaha bagi para UMKM-nya itu sendiri, anggota koperasinya juga, terus bagaimana juga memberikan stimulus-stimulus atau dana-dana yang memang bisa diakses oleh UMKM yang sifatnya itu tidak dikembalikan gitu atau hibah seperti BEPUM atau Banpres dan lain-lain gitu sih. Jadi sebenarnya untuk saat ini koperasi apakah sudah mulai bangkit lagi di masa pandemi ini, atau mungkin sebenarnya masih perlu dorongan lagi nih? Ya kalau untuk bangkit ya sebetulnya kan tidak bisa langsung ya Mas. Sama halnya kita dengan memulai usaha kan tidak langsung bisa melejit gitu. Tentunya butuh proses. Nah, tentu hal ini memang sudah berproses untuk bangkit lagi Mas gitu, dengan berbagai geliat aktivitas daripada koperasi itu sendiri dan termasuk dari anggotanya gitu. Alhamdulillah sih saat ini juga dari koperasi dan UMKM binaan kami juga sudah
on progress ya, Iya. untuk bisa bangkit lagi dari keterpurukan kemarin sih. Iya. Tadi kan sempat disinggung juga kalau koperasi ini lumayan cukup berdampak gitu ya di masa pandemi kemarin. Nah, sebenarnya ketika koperasi ini berdampak, ini perannya sendiri dalam pemulihannya seperti apa? Apakah sebenarnya agak lumayan kesulitan juga nih koperasi untuk mendorong perekonomian sebenarnya? Sebetulnya kita kan di sini tentunya dari koperasi itu kan banyak sekali yang ada di Indonesia ya, terutama juga khususnya di Banten ini kurang lebih 3.000 koperasi aktif yang ada di Banten gitu ya. Nah tentu ini bukan sendiri, mereka tidak sendiri tentunya untuk bagaimana juga memulihkan perekonomian Indonesia dan juga anggotanya itu sendiri gitu ya. Karena memang di sini pemerintah tadi tuh Mas sangat support sekali untuk bagaimana pemulihan ekonomi ini agar bisa segera dan cepat gitu ya, untuk bisa dipulihkan gitu. Tadi itu dengan cara apa ya? Dengan banyak dukungan dari pemerintah. Dari sisi apa? Dari sisi permodalannya, kemudian kemudahan perizinan, kemudian juga dari dari kemitraannya juga gitu ya. Termasuk bagi anggota-anggotanya yang memang sudah mumpuni untuk ekspor juga itu didorong juga oleh pemerintah gitu. Jadi memang luar biasa sekali peran pemerintah saat ini, sangat concern sekali dan memang sangat banyak sekali program-program dukungan untuk koperasi dan UMKM. Jadi tentunya ya koperasi tidak sendiri gitu ya. Gitu. Nah kalau kita balik lagi ngomongin soal di masa pandemi ini, koperasi khususnya yang ada di Banten, ini seberapa banyak nih yang terdampak sampai gulung tikar? Apakah lumayan cukup banyak atau sebenarnya di Banten ini nggak terlalu berdampak banget gitu? Wah, berarti koperasi tidak aktif ya. Koperasi tidak aktif juga lumayan banyak sih Mas. Gitu. Sebetulnya bukan sebelum pandemi juga memang ada gitu ya koperasi tidak aktif itu gitu. Cuman memang bagaimana kita juga dari pemerintah bisa mendorong agar koperasi tidak aktif itu bisa aktif kembali. Seperti itu gitu. Tapi ya kita sih concern ke koperasi aktif itu ya kurang lebih sekitar 3.000 koperasi yang ada di Provinsi Banten sih. Dan memang yang terbesar itu di Kabupaten Tangerang. Oh, Kabupaten Tangerang. Untuk koperasi, kalau untuk UMKM itu yang paling banyak itu memang di Kabupaten Lebak. Oh, Kabupaten Lebak justru banyak UMKM-nya ya. Sekitar kurang lebih 50.000 UMKM. Wow, luar biasa banyak gitu. sekali ya. Jadi mungkin apakah sebenarnya semakin banyak UMKM, ini harusnya juga semakin banyak juga nih koperasi-koperasi yang menaunginya gitu. Iya, betul Mas. Sebetulnya juga peran koperasi ini juga sangat penting ya untuk para UMKM untuk mewadahi mereka, karena memang terkadang SDM UMKM ini juga terbatas gitu. Tapi dengan adanya koperasi kan bisa semua masalah atau kendala juga bisa diselesaikan sama-sama gitu. Nah, kalau idealnya sendiri gitu untuk sebuah daerah, ini apakah sebenarnya UMKM ini lebih ke jumlah UMKM-nya atau mungkin sebuah daerah harusnya ada harus ada berapa koperasi sebenarnya yang ideal? Kalau bicara ideal sih, ya pengennya sih kalau dari pemerintah sebanyak-banyaknya ya Mas ya. Gitu ya. Karena semakin banyak koperasi, semakin banyak UMKM, tentunya wah gitu kan berarti geliat ekonominya sudah sangat terbantu gitu ya. Gitu. Nah itu sangat, memang kami juga dari pemerintah sangat mensupport ya dengan terus menggalakkan berkoperasi gitu ya, dengan sesuai dengan tagline pemerintah, ayo berkoperasi gitu ya. Gitu. Karena kalau tadi itu, kalau kita ada suatu kendala atau masalah, kalau dikerjakan dengan bersama-sama pasti akan ringan gitu. Nah kami juga selalu mendorong untuk bagaimana membentuk koperasi baru setiap waktu. Malah kami kalau mengadakan pendampingan gitu ya, kami selalu menawarkan kalau memang itu bentuknya sudah lumayan, mereka berkelompok gitu ya, sentra kurang lebih 20 orang. Nah kami sarankan untuk membuat koperasi gitu. Nah kalau sebenarnya kalau untuk koperasi ini sendiri, ini maksimal UMKM yang mungkin bisa diwadahi gitu, ini bisa seberapa banyak? Kalau maksimal sih tidak ada ya Mas ya. Tapi kalau untuk minimalnya pembentukan koperasi gitu sesuai dengan peraturan yang lama itu 20 orang sih. Oh, 20 orang gitu ya.
Tapi kalau gitu. untuk maksimalnya bisa Bisa sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya kan udah banyak juga koperasi yang memang anggotanya itu udah ribuan atau Wah, bahkan oke. puluhan ribu juga ada gitu. Sebenarnya itu bermasalah nggak sih ketika sebuah koperasi gitu tapi memiliki banyak UMKM yang dinaungi gitu? Karena kan mungkin ada kekhawatiran tidak fokus dalam melakukan pendampingannya juga gitu. Baik. Sebetulnya semakin banyak anggota kan juga semakin bagus ya Mas sebetulnya ya gitu. Cuman tadi itu pasti kan itu juga terbentur dengan pengelolaan manajemen koperasi itu Benar. sendiri gitu ya. Gitu. Nah, tentunya di sini kan dalam suatu koperasi itu kan ada pengurus ya, Iya. kepengurusan biasanya, terus juga ada pengawas Iya. ya. Kemudian juga ada unit-unit atau bidang-bidang yang membidangi hal-hal yang memang dibutuhkan dalam koperasi Iya. gitu. Kalau selama ini sih banyak koperasi yang memang sudah besar ya Mas Iya. ya gitu, sudah karyawannya juga baik itu karyawannya atau anggotanya juga sudah ribuan, puluhan ribu bahkan gitu. Oke. Dan aset omsetnya juga sudah triliunan juga banyak Wow. gitu ya. Dan sebetulnya kalau memang dari manajemennya itu bagus gitu ya so far so good sih, tidak ada kendala gitu. Cuman balik lagi sih, sebetulnya apapun itu ya amanah Benar. gitu ya. Kalau memang sudah amanah gitu, nah insya Allah sih lancar. Tapi kalau bilang lagi, kalau tidak amanah atau karakter yang kurang baik daripada kepengurusannya, ya itu juga problem sih. Benar-benar. Gitu. Karena itu yang mungkin bisa meruntuhkan dari koperasi itu Betul. sendiri ya. Sebetulnya tidak hanya koperasi sih Benar, ya, gitu semua. semua bidang gitu. Nah, kalau untuk di Banten sendiri ini pertumbuhannya dari pertumbuhan banyaknya koperasi, mungkin dari sebelum pandemi, saat pandemi, dan sekarang ini mungkin mau lepas dari pandemi gitu. Ini pertumbuhannya apa kalau memang cukup signifikan? Kalau untuk saat ini sih belum terlalu signifikan ya gitu, karena memang masa pemulihan gitu. Cuman memang kita juga sedang dorong ke arah sana Mas, bagaimana koperasi ini juga bisa tumbuh lebih banyak lagi ya. Seperti itu sih. Oke, jadi setidaknya masih akan terus bertumbuh gitu ya. Dan kalau ini harus bertumbuh ya. Harus. Kalau yang tercatat mungkin di Banten untuk 1 tahun terakhir ini sudah berapa banyak koperasi yang mungkin terbentuk gitu? Kalau yang terbentuk itu biasanya kalau untuk di dinas koperasi aja ya, biasanya itu kan bisa, koperasi itu kan ada skupnya, ada skup kota, kabupaten, dan ada juga skupnya provinsi. Jadi ada 2. Kalau kota kabupaten itu anggotanya itu kan berada di kota kabupaten tersebut gitu ya, domisilinya. Tapi kalau yang bentuknya itu provinsi, tingkat provinsi ya, koperasi provinsi, nah itu domisili anggotanya itu dari berbagai kota kabupaten. Bisa gitu. campuran Bisa gitu campur ya. gitu. Nah, kalau untuk di provinsi sendiri sih lumayan sih Mas ya. Kalau untuk per bulan aja itu ya kita bisa membentuk koperasi itu mungkin kurang lebih 10 ya. Atau mungkin bisa lebih gitu. Nah, tergantung juga dari geliat ekonomi dari anggotanya atau UMKM-nya sih. Cuman kalau kita mengadakan sosialisasi pasti mereka sangat tertarik gitu ya untuk bikin koperasi. Gitu. Nah, kalau untuk sejauh ini kan tadi sempat disinggung Kabupaten Tangerang ini paling banyak koperasinya, dan di Lebak ini justru paling banyak UMKM-nya gitu. Tapi kalau melihat dari hasilnya gitu ya, mungkin bisa dibilang mungkin profitnya gitu. Yang paling banyak apakah di daerah Kabupaten Tangerang juga karena di sana koperasinya banyak, atau justru di daerah lain gitu, yang ibaratnya ini koperasinya sangat aktif sampai akhirnya mungkin profit yang didapatkan ini sangat tinggi gitu. Kalau dari sisi profit sih tidak tergantung daerah sih Mas ya, tergantung dari koperasinya itu sendiri gitu ya. Di Tangerang juga banyak, Tangerang Raya ya, itu banyak koperasi-koperasi yang memang sudah besar gitu ya. Gitu, seperti Benteng Mikro gitu ya, dan lain-lain gitu. Dan kebanyakan juga kalau memang di Tangerang Raya itu koperasinya itu memang banyak koperasi perusahaan juga gitu ya, atau kantor-kantor lainnya gitu. Nah kalau tadi kan disebutin juga gitu kalau koperasi banyak menaungi UMKM. Nah, untuk koperasi yang mungkin ada di perusahaan-perusahaan kayak gini, ini sebenarnya apa yang didorong dari anggota-anggotanya? Apakah didorong juga untuk bikin usaha kalau bisa gitu, biar nggak terlalu lama bertahan di perusahaan, atau seperti apa gitu? Yang untuk di koperasi apa nih? Koperasi yang ada di perusahaan-perusahaan gitu. Kalau di perusahaan biasanya dia lebih ke kesejahteraan anggota ya Mas ya gitu, karena memang kan
pemenuhan kebutuhan dari anggotanya sih. Kayak gitu. Kayak biasanya sih ada simpan pinjamnya, kemudian juga ada pemenuhan kebutuhan kayak mungkin kebutuhan bulanan dan lain-lain sih. Kalau koperasi seperti itu kalau untuk perusahaan ya. Untuk perusahaan ya. Jadi berbeda dengan koperasi yang mungkin menaungi UMKM gitu. Betul. Ya. Kalau yang menaungi UMKM itu biasanya mereka lebih didorong kepada bagaimana produk-produk dari anggotanya ini bisa dibantu oleh koperasi untuk bisa dipasarkan gitu. Nah, kalau untuk koperasi sendiri sebenarnya ada beberapa jenis. Apakah memang cuman perannya aja yang berbeda-beda sesuai tempatnya gitu? Ya banyak jenisnya, ada koperasi konsumen, ada produsen dan lain-lain gitu. Kalau tempatnya sih tempatnya itu di mana saja sih sebetulnya ya. Mungkin kalau di pedesaan koperasi khusus petani gitu. Itu sih hanya penamaan. Kalau dulu kan ada ya koperasi unit desa ya kalau dulu gitu. Kalau sekarang memang sih sudah tidak terdengar lagi ya. Cuman memang di tingkat desa juga ada sih koperasi-koperasi seperti itu masih banyak. Masih banyak gitu ya. Dan mungkin yang didorong ke anggotanya juga berbeda-beda gitu ya. Iya. Betul. Jadi tergantung dari jenis koperasinya tadi gitu ya. Nanti pemenuhannya juga disesuaikan dengan kebutuhan anggota gitu. Menarik kalau berbicara ngomongin soal koperasi gitu ya. Karena ya balik lagi ternyata setelah ditelusuri gitu ya, koperasi ini sangat berperan banget gitu ya dari pemulihan ekonomi, karena dari tadi yang sempat disinggung ternyata profit yang dihasilkan juga bisa sangat besar sekali gitu dari sebuah koperasi gitu. Dan mungkin semakin banyaknya koperasi yang tumbuh atau mungkin juga bertambah gitu ya, ini bisa semakin mendorong lagi perekonomian khususnya ada di Banten, Mbak ya. Dan kita akan coba lanjutkan lagi nih perbincangan kita usai jeda nih, Mbak ya, karena masih banyak hal-hal yang ingin dicari tahu gitu dari koperasi ini, karena mudah-mudahan ini bisa menginspirasi masyarakat Banten juga khususnya, dan juga mungkin masyarakat Indonesia yang ingin mendorong perekonomian tidak hanya untuk dirinya sendiri, lingkungannya, tapi mungkin juga bisa mendorong perekonomian dari daerahnya juga dengan membangun koperasi di daerahnya. Betul. Ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pemirsa Sultan TV, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.